Dia dari bawah kami. Nggak punya tripod ada. Bawah. Oh. Nah, saya kami sih poinannya. Langsung sampai Hanya langsung. masuk kita pakai geladi lah. Besok kami yang bikin video edukasi. Kayak gitu, udah observasi lah ke bukit. Iya. Di ke air terjun. Ke situ rencana. Hari ini. Tahu hujan rendah. Kayak besok pagi kalau hujan. Kayak bagi kita nanya, ada masalah deh dia di wisata Dali. Kayak apa masalah deh. Itu masalah. Tiba itu masalah, apa yang penyebab paling. Karena kami kan perlu buat video edukasi untuk kayak apa solusi dari masalah itu, kayak bikin video lah, kalian apa yang bikin masalah nih. Yang pertama yang perlu kita ketahui di Dali sendiri ada 3 ikon wisata. Yang pertama ialah Bukit Igan, kemudian yang kedua ialah air terjun Kepayak yang sebelumnya namanya terjun Kolam. Kami mengubah nama dengan terjun Kepayak dikarenakan di Dali ini yang menjadi ikon ataupun batang endemik yang cuma tumbuh di Dali ialah batang Kepayak. Itu pun sekitaran 5 tahun sekali terbuat. Kemudian di terjun tersebut lebih dominannya batang Kepayak. Selanjutnya yang ketiga air terjun Tujuh Tingkat. Untuk filosofinya disebut Tujuh Tingkat dikarenakan sebelum nyampe ke puncak ada 7 tingkatan, baru kemudian sampai ke puncak. Itu cuma 3 wisata sih. Di wisata tuh ada tempat parkir nggak? Kayak untuk parkir motor, mobil. Untuk masalah parkir, dikarenakan wisata ini termasuk ke dalam hutan konservasi, hutan yang paling tinggi tingkatan, salah satu sebagai contoh, misalkan mau menebang ke becak, Jadi parkir, karena ada tempat parkiran. parkir kalau bikinnya permanen, bikin sesuatu yang sifatnya permanen di hutan konservasi dilarang pemerintah. Jadi tidak pernah ada kasus kayak helm hilang, motor hilang dalam wisata. Untuk masalah kasus sih, biasanya kan yang namanya konsumen ataupun wisatawan ketika pergi melapor, ketika kehilangan baru jadi permasalahan kami mau dibikin basecamp. Kalaupun mau dibikin basecamp, kalau di hutan konservasi berarti wilayahnya Balai KSDA ataupun konservasi sumber daya alam, itu pun masih nginduk ke Sumsel, Sumatera Selatan. Kalau ke yang KTGML masuk ke HGU-nya KTGML. Kalau yang dinas pariwisata arahnya lebih ke pantai, hutan yang produksi. Kalau hutan konservasi ini payung hukumnya bisa disebut Balai KSDA. Bisa aja lagi ramai deh selama berapa tahun. Sampai kalau mulai sepi wisata, gitu orang datang ke wisata sekarang. Oke, setiap tahun berkurang misalnya orang berwisata. Biasanya kan yang namanya wisatawan ini punya rasa bosan. Sudah dikurangkan wisata mangrove awal-awal kedua ramai. Budaya tahun-tahun ini berkurang dikit orang bisa datang. Dikarenakan kan orang sudah bosan katanya. Jadi mulai berkurang ya wisata. Masalah wisatawan sih kami pun belum ada rekapan. Jadi sebagai wacana awal, jika sudah ada pos baru regis. Jadi jumlah wisatawan yang terkoordinir di kami lebih akurat datanya, dari mana asalnya, kemudian HP, kemudian ketika kehilangan barang dan yang lain-lain, hal-hal yang tidak diinginkan ketika dibangun pos lebih bisa diminimalisir. Jadi sih belum ada skema foto. Untuk jalan, apakah jalan merah atau jalan aspal? Jalan tengah merah atau Untuk perjalanan ke wisata, kalau dari kampung sampai parkir sekitaran setengah jam.
sekitaran 20 menit jalan Purwo, kemudian sekitaran 10 sampai 15 menit baru jalan setapak. Itu kayak naik bukit kan seharusnya kan ada untuk untuk arah kayak arah untuk belok kiri belok kanan pun itu tidak kan takut kayak di bukit Pau kan ada arah kayak belok kiri belok depan kayak ada arah ada di bukit pun. Sebagai langkah antisipasi kami, mulai dari tahun kemarin sudah kami gotong royong untuk bikin pelang, mulai dari kampung sampai persimpangan di Gembel sampai langsung ke tempat wisata langsung kami bikin pelang. Kemudian kami post kemarin termasuk di IG ataupun di TikTok sudah ada. Jadi misalkan ketika ada wisatawan tidak perlu ada usaha pakai guide, langsung kami kirim videonya. IG besar sih untuk ada tantangan dalam wisata ini kayak tantangan kayak kan masyarakat kan pengunjung boleh dikit ada apa solusi apa ya solusi tantangan ini apa solusi ya kayak atau step ke depan ke masa depan atau step ke depannya untuk supaya wisata tadi tetap ramai. Untuk tantangan kami sendiri sih dikarenakan mindset setiap wisatawan ini mudah bosan, jadi harapan dari kami baik itu dari Pemkab ataupun Pemda setidaknya minimal ada support dari desa, bikinlah sesuatu yang ikon wisatanya ataupun wajah wisata, entah itu apa yang bikin lebih menarik di atas, baru kemudian wisatawan punya feel, kemudian dibikin suatu pembangunan yang sifatnya bergilir. Misalkan tahun ini bikin fondasinya, kemudian tahun depan baru bikin barang jadi. Jadi pemerintah pernah membuat kayak batu-batu dana kayak tadi dari bantuan pemerintah untuk pengembangan wisata Atau bantuan pemerintah sendiri dikarenakan hutan di wisata kami kan hutan konservasi, jadi arahnya lebih ke balai KSDA. Jadi kan kita nih kalau bikin minta bantuan pada orang yang tepat, dalam artian kalau emang kita lagi di desa berarti wilayahnya Pemdes atau desa. Kalau yang dari dinas pariwisata sih lebih ke pembinaan, bukan lebih ke bantuan fisik dan apa kan. Tempat wisata itu kebersihan yang dijaga. Bersihan biasanya sih harapan dari kami ketika dibikin pos dibikin zero waste ya, dalam artian ketika mereka masuk dihitung sampah perginya, kemudian ketika pulang dihitung lagi, ketika lebih dapat reward, ataupun misal tidak memungkinkan untuk zero waste dibikin semua makanan diisi ke Tupperware, jadi yang di atas cukup makanan jadi, nggak ada yang sifatnya plastik. Bang, kalau di tempat wisata tuh ada hal-hal tantangan nggak bang? Kalau misalkan di situ nggak boleh bawa apa misal? Ada nggak? Biasanya sih semua tempat wisata satu sama dengan yang lainnya pasti sama tantangannya. Seperti halnya jangan bawa pisang, jangan bawa telur yang telur mentah, kalau yang jadi semua jangan berbuat hal yang mereka senonoh. Di wisata ada kayak buka UMKM kayak tempat itu orang berjual kayak kopi kayak jual makanan dan wisata tetap wisata Terus sekarang sih belum ada. Jadi belanja dari luar. ya. Setelah ke depan ada mungkin
tempat UKM lah ke depan baru. Biasanya sih di setiap wisata ini punya semacam gambaran gambaran pembangunannya, di mana tempat UMKM-nya, di tempat parkirnya, di mana tempat WC-nya. Cuma baru angan-angan, untuk implementasinya walau alam. Nah, apalagi sekarang nih kan defisit. Kalau tahun kemarin alhamdulillah dari kami sendiri dari Kok Darwis biasanya setiap bisa dikatakan 3 bulan sekali plan up untuk konsumsinya ada bantuan dari desa. Kami kemarin ngajak collab dari Koordinasi Pemuda-Pemuda Bersih Kabupaten Bangka, kemudian ada dari Sahabat Alam Bangka Belitung. Biasanya kan yang namanya tamu nih harus dilayani, bukan cuma datang kemudian pulang, nggak ada feel-nya, nggak ada impact yang mereka dapatkan. Maksud dari mereka bukan cuma datang kemudian pulang, namun dapat juga pertemanannya, bersamaannya, wawasan. Ada fungsi Kok Darwis ini selalu wisata apa ya fungsi Kok Darwis ini? Kan tuh tahu baru dengar kata Kok Darwis yang di kalau di Purworejo dia sebutan kayak itu. Kok Darwis itu apa ya fungsi? Darwis ini lebih ke wadah untuk bagi para pemuda berproses. Untuk membangun Iya. itu macam itu. Iya. Tapi jadi fungsi lainnya kayak untuk bikin tempat kerjaan baru kayak lapangan kerjaan baru kan. Kok Darwis juga dia kan. Kalau dari Kok Darwis sih sama seperti Karang Taruna di kampung atau enggak remaja masjid, sifatnya sosial. Jadi silakan bagi mereka yang mau datang, silakan bagi yang mau berproses, mau melatih kepemimpinan. Karena kan setiap dari kita ialah pemimpin, paling enggak pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi silakan kami open pada para anggota, bagi yang mau berproses, bagi yang mau belajar, bagi yang mau bisa dikatakan membangun kampung, silakan ikut juga. Oh, jadi di dalam wisata ini ada masalah manajemen jadi parkir pak ya, jadi parkiran belum ada skema jalannya sudah baik kan jalannya pak, jalannya kurang baik, jadi jika itu yang masalah. Yang jadi masalah utama sih parkir. Biasanya kan kalau yang di tempat lain di setelah parkir disitulah base camp. Di buku tahun itu ada parkir di situ, base camp di situlah. Emang sudah dibikin parkir, baru kemudian bisa kami bisa dikatakan ngambil tarif berapa dari situ lah ditentukan, kemudian untuk pembangunan dari wisata tadi. Jadi Jadi nanya, jadi Apakah mau bertanya, apakah di situ misalnya terjun itu peminatnya kurang, gimana misalnya kayak supply dari Kok Darwis tadi biar meramaikan di daerah situ? Ya. sudah disebutkan tadi bahwa sebenarnya sih kunci utama dari sumber dana selain SDM juga sumber dana. Kalau emang alhamdulillah kalau SDM dari kami sudah cukup, tapi dari dana sendiri kalau kita mau bangun apa minimal kan masuk dari kita, minimal meskipun bukan berupa bantuan fisik, minimal konsumsi bisa ditanggung oleh pemerintah. Bahkan Allah alam, apalagi kan sekarang ini sekitaran 30% anggaran desa lari ke Kopdes, belum lagi yang dari MPG-nya.
ada tempat parkir tapi belum ada penjaga. Untuk tempat parkiran ada Masih cuma tempat jaga nih. mau jaga ya gue. Kalau kayak apa? Apa sih yang keuntungan yang didapat dari tempat wisata bagi apa namanya yang kayak pengurus-pengurus ini? Yang kami dapat selama ini selama jurnalis sebagai bisa kami sebutkan garis umumnya, salah satunya adalah lebih nampak kepedulian dari baik itu dari masyarakat sekitar ataupun BPJS mengenai wisata, lebih adanya kesadaran untuk mengurus. Kemudian ketika sudah nampak ke permukaan baru kami promosi ke dalam. Jadi biar muncul kesadaran lah maksudnya. Masyarakat sini sering nggak bantu-bantu masyarakat orang dari bantu untuk perbaiki wisata ya putih sampah kan pernah orang masyarakat dari bantu. Alhamdulillah untuk dari masyarakat sendiri sih ketika kami umumkan sebelum hari H mengenai gotong royong, antusiasme dari masyarakat. Jadi masih kental akan kerjasama ya. Untuk kata-kata lah Bang, untuk wisata untuk ke depan wisatanya apa Bang supaya lebih ramai lah apa ke depan rencana Bang. Untuk dari wacana Pak RW sendiri sih, untuk pertama pembuatan parkir. Iya. Iya, tanpa rental dengan parkir. Untuk selanjutnya sih bikin event tahunan, yaitu 17 Agustus atau enggak Hari Konservasi Nasional atau enggak Hari Gunung Nasional. Intinya hal-hal yang ada kaitannya dengan alam ingin kami adakan event tahunan, baik itu bisa dengan collab dengan Balai KSDA ataupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Makasih Bapak. Makan kue dulu lah bang, hantai-hantai dulu, selesai lah. Cuma nyari data-data kayak gitu boy. Dari Dari data. kami harus observasi ke wisata pergi ke Bukit Tengah harus pergi observasi. Sini jauh dari sini Bang ke Bukit. Mungkin tidak ada. Jauh dari. Kira-kira berapa menit bisa kalkulasi waktu prediksi kira-kira Untuk dari sini ke parkiran sekitaran 1,5 jam, paling lama setengah jam. Kalau dari parkiran ke atas 15 sampai 20 menit. Untuk air terjun dari Bukit tuh sebelahan nih. Sebelah itu Satu ke arah. Untuk yang dari terjun Payang ke Bukit Ijar, biasa sih wisatawan ini ke Bukit Ijar dulu, ke
tubuh kita dulu. Baru kemudian ketika pulang baru izin kebayang, soalnya kan di satu arah. Dan yang di Google Maps itu nggak benar loh jalan itu. Biasanya kan ada orang tempat kayak bukit, oh di Google Maps-nya kali datang beda kan. Biasa sih kalau ke alam nih bukan ke Google Maps, biasa kalau apalagi kan ke hutan nih ada sinyal, biasa sih pakai Avanza nih kalau kan. Coba makan kue dulu abang kalau masih sempat. Nah, Itu buka dulu.